Jadi ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda itu berakar dari Yahudi, akarnya, saya kan udah mengatakan tadi, akarnya ya bisa, tapi konsepnya bukan dari Yahudi. Konsep agamanya, akarnya iya. Saya kasih data ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya kemudian, lalu Nabi Yakub meramalkan, menubuatkan tentang keturunan dari semua anaknya. Tibalah di data 27 setelah Nabi Yakub menubuatkan anaknya Benyamin. Apa kata Nabi Yakub? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, membunuh mangsanya. Dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Ini nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi keturunannya nanti Benyamin itu berlaku seperti serigala. Kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Ini akarnya ya. Jadi Yakub menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Aku dari suku Benyamin. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Untuk mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Tolong dicatat itu. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, memakan mangsa, lalu membagi-bagikan mangsanya keluar dari Yerusalem, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 Anda dengarkan baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Elohim maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa. Dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus itu menyangkali bapa. Bapak yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disangkalnya. Bapak yang mengajarkan dia bukan manusia, bukan anak manusia, disangkal. Dia mengajarkan bapak nuzul menjadi manusia. Disangkalnya bapak itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Anda berasal dari akar Yudaism, silakan aja. Karena memang harus ada yang duduk sebagai penggenapan atas keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Anda lihat di dalam Matius 7. Apa kata Yesus di sana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa tadi yang serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku dari keturunan serigala? Paulus. Artinya kalau kita mau mentafsirkan bebas, Matius 7 nomor 15 adalah waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah keturunan Benyamin, yaitu serigala yang buas. Ini kalau kita mentafsirkan bebas. Tetapi sebebas-bebasnya saya mentafsirkan, itu dibenarkan pada poin perikop Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kamu lihat. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus.
Keempat, mengusir setan pakai nama Yesus. 4 buah dari nabi palsu yang adalah serigala ini, keempat-empatnya ada pada pengikut Paulus. Saya katakan saya tafsir bebas yang tadi, tetapi tafsir bebas saya itu ternyata kena pada endingnya. Apa itu? Nabi palsu yang adalah serigala, itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan pengikut itu semuanya tersimpul di dalam Kristen. Kira-kira Anda mau kemana ini? Karena di dalam kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ jelas-jelas Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Anda baca, Anda dalami kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Demikian. Ada itu. Ada akhi. Ada akhi. Ada akhi, ada. Waduh, kok bisa bertobat ya? Bagus juga. Ya. Lanjut coba. Bahkan Paulus di situ akhi diajarkan apa? Diperintahkan untuk korban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, gantian ya. Ya, silakan. Oke. Saya hanya catat ini yang tadi yang pertama ini Filipi. Jadi Filipi 3 ayat 5 tadi ini dikatakan bahwa mulai dari ayat 4 lah, karena ini kan sambungan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ya di garis bawah ini, hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap Taurat. Aku orang Farisi. Ya, di sini Paulus itu dia menjelaskan bahwa kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa iman yang benar itu bukan lagi berbicara pada hal-hal yang lahiriah. Iman kepada Yesus Kristus bukan lagi berbicara kepada terkait dengan sunat ini. Makanya dia tegaskan, aku sendiri pun dulu waktu menjadi orang Farisi, aku lebih lagi pada hari ke-8 pun aku disunat. Jadi di sini pengajaran daripada Paulus ini dia mau menyampaikan bahwa setelah dimerdekakan oleh Yesus dalam kematiannya kayu salib, penghapusan dosa, kebenaran itu bukan lagi pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal-hal yang rohani. Makanya sunat tidak lagi berlaku, bukan lagi menanggalkan pada bagian-bagian yang lahiriah, bagian tubuh, kulit kulit katan itu namanya, bukan bagi pada itu lagi sunat itu, tetapi pada menanggalkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan yang kotor, itu yang ditanggalkan pada hal-hal rohani sekarang sifatnya keselamatan itu. Terkait dengan puasa dan yang lainnya, itu kan hal-hal lahiriah. Tapi boleh nggak disunat? Ya silakan saja kalau mau disunat, nggak ada juga hukum yang menyatakan itu salah juga. Boleh nggak berpuasa ya? Silakan saja selama itu semua kaitannya pada hal-hal yang rohani. Kemudian saya mau fokus pada akar keimanan. Ini sekalian juga mau menanggapi Juta Jiper. Karena tadi belum tuntas sebenarnya. Jadi kamu juga kan Juta Jiper, kamu kan sudah mengakui kan bahwa iman keyahudian itu adalah penantian juga kepada Mesias. Hanya saja kalian tidak menerima bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kalian kan tidak menerima itu. Nanti ya kamu kan? Sama saya soal Mesias. Ini masalah Mas Zuma ini belum kelar. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Kamu mau kabur-kaburan ini. Lanjut. Kok kabur-kaburan? Saya kan bukan kabur-kaburan. Saya bertanggung jawab untuk menjawab narasi abang berdua, Bang Zuma sama Bang Juta Jiper. Oke, sekarang mari kita fokus terkait. Karena dari awal Bang Zuma dia berupaya untuk akar Yahudi, akarnya dari sana, dari Benyamin. Tapi konsepnya itu bukan dari Yahudi. Iya, mana ada Yahudi menghilangkan hukum Tuhan? Lucu. Iya. Nggak ada itu. Ya, berarti abang kan sudah mengakui ya. Tadi narasi abang awal, narasi pertama kali abang masuk, abang menolak bahwa
keimanan Kristen itu tidak berakar dari Yahudi. Sekarang abang menerima ya, akarnya iya, tetapi konsepnya yang tidak, itu terserah bagaimana kita untuk memahami iman kekristenan itu ya, apakah konsepnya juga dari Yahudi atau tidak. Tetapi kalau menurut aku konsepnya ya jelas, karena konsep Mesias itu juga ada pada Yahudi, dan memang itu datang dari Yahudi, hanya saja mereka percaya bahwa Mesias itu belum datang. Letaknya di situ yang menjadi permasalahan iman Kristen dengan Yahudi. Kekristenan mengakui Mesias itu sudah datang di dalam Yesus, tetapi Yahudi belum mengakui untuk itu. Karena apa? Ciri-cirinya Mesias itu yang bagi mereka itu bahwa yang datang itu nanti akan adalah seorang raja. Enggak, jangan ke situ. Ya, jangan ke situ, Bang. Ini kita berbicara mengenai konsep. Kabur-kaburan. Fokus tadi. Konsep dulu, konsep. Mesias mah udah pasti gagal. Mesias Yesus tadi kan gagal, dia nggak membebaskan Israel. Udah lanjut konsep. Justru kau yang gagal, Bang. Kau suruh saya buka kitab Yeremia, di situ ada namanya. Kau bicara Nabi Daud saja pun. Kalau kamu percaya namanya Daud, ya berarti kayak dodol yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Makanya bukan Yesus disebut di situ Daud. Bang, berarti Mesias itu Daud, begitu. Saya tanya dulu, Mesias itu Daud. Betul, memang Mesias Daud. Emang Raja Daud bukan Mesias. Raja Daud adalah Terus Mesias. kalian sekarang masih menanti-nantikan kedatangan Mesias enggak? Sekarang Mesias artinya apa? Mesias artinya diurapi. Semua raja-raja Israel termasuk Daud, Mesias diurapi. Makanya nanti Tuhan akan bangkitkan raja yang akan datang bagi Israel. Siapa? Daud. Namanya Daud. Entah itu Daud bin Suaib, Daud bin nyambung. Dojon. Kalimatnya saja pun nggak nyambung dengan nama Daud. Kamu jauh sekali itu. Tapi kalau kamu mau mengatakan memang Mesias itu adalah yang diurapi, makna daripada namanya, ya memang kan ketika Yesus dibaptis, Yesus mengatakan bunyikan kepada saya, Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi dengan minyak urapan, nggak ada. Yesus itu diurapi di kaki itu, bukan urapannya di kepala, bukan kaki. Yang urapi juga perempuan, nggak boleh menyentuh yang bukan dari manusia. Pasangannya Harusnya, Bang, urapan itu harusnya datangnya dari Allah. Kalau berbicara Mesias, bukan datang dari manusia. Iya, mana nggak bisa begitu. Namanya pengurapan. Mesias itu kan derajatnya lebih tinggi. Nggak ada. Dengar, nggak ada. Mesias itu derajatnya, posisinya lebih tinggi. Masa yang mengurapi yang lebih rendah? Ya bukan seperti itu dong konsepnya. Bagaimana sih Anda? Belajar lagi dulu banyak, Bang. Jadi yang mengurapi Yesus, Tuhannya Yesus gitu. Ya, harusnya Allah. Ya harusnya Allah dong yang mengurapi Mesias itu. Yang mengurapi Tuhannya Yesus. Lah. Jadi gini, saudara Arul, begini, berbicara mengenai Mesias kan sudah beda tuh ya. Teman kita Yahudi Mesiasnya adalah Daud, tertulis dalam Yeremia 39. Sedangkan ada tuh Bang, tidak ada. Ayo kita baca ulang yuk. Mana tidak ada penjelasan di Yeremia tadi. Itu merujuk kepada Daud, ngawur sekali. Tadi Yeremia, dan Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Disebut begitu. Disebut situ Mesias, Bang. Ada disebut situ Mesias. Itu konteksnya berbeda sekali kalimatnya. Kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Daud itu Mesias. Bang. Jadi itu haknya orang punya kitab. Jangan kamu ganggu-ganggu. Itu haknya mereka. Sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai Mesias. Bang, izin Bang Zuma saya potong. Enggak, boleh dong saya menanggapi dan menolak itu. Karena dia sendiri kan itu menolak. Kitabnya orang dan itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Anda siapa rupanya? Oke, sekarang saya kembalikan. Berarti kalian juga nggak boleh dong menolak kalau Anda siapa rupanya? Yesus itu kan kitab kami di Perjanjian Baru. Iya, memang betul. Tidak ada orang yang menolak itu Mesias. Nah, kenapa dia menolak? Kenapa dia tadi menolak? Itu imannya orang Yahudi, kau paksa merimani kepada agama Kristen. Itu iman saya Kristen. Kenapa? Masalahnya yang punya kitab Yeremia ini siapa? Ya orang Yahudi. Nah, makanya berarti yang paham tentang itu adalah yang punya kitab. Ente siapa rupanya? Ya, oke, saya nggak akan menolak itu. Tetapi kamu pun juga Juta Jiper, kamu nggak boleh menolak bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Itu kan kitab Perjanjian Baru. Kitab dari para murid. Loh, kok kamu ketawa? Iya dong, nggak boleh pakai standar ganda begitu. Bukti di dalam tanah PL nama sang raja yang akan datang. Ada nggak Yesus? Nggak ada, karena Yesus tidak pernah jadi raja di dunia maupun di surga, tidak akan. Kamu juga nggak kena juga ayat Yeremia itu kok. Itu bukan berbicara tentang Mesias. Ngawur kamu, nggak ada ditulis juga Mesias. Ngawur kamu.
Mimpi apa kamu sampai bawa-bawa Daud di Yeremia? Nggak nyambung. Terserah kamu mau menjadikan Lah Mesias itu Daud. imannya orang Tapi gimana nggak- dong? Iya. Lah Gimana kan sih nggak ada orang kata ini? Mesiasnya, kan nggak ada kata Mesiasnya. Kecuali Daud kalau itu ada tertulis, Mesias. inilah Daud Mesias itu yang bernama Daud. Nah itu baru, ini nggak ada kata Mesias kok malah kamu cocok-cocokkan. Ya Itu namanya ampun. ilmu cocok-cocokan. Mesias itu apa dulu? Kutanya dulu. Mesias itu apa? Mesias kan yang dijanjikan kan sebagai juru selamat. Mazmur 1850, Mazmur 89 nomor 49 sampai 50, Mazmur 132 nomor 10 dan ayat 17 jelas disebut Daud sebagai Mesias. Nah, sekarang kamu apa? Itu kan dalam penafsiran kalian. Itu kan dalam Mantap, penafsiran Zuma. kalian. Oh, Aku mau jawab dulu. Itu jelas itu Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Itu dalilnya, pendukungnya Sama Bang jelas. Zuma. Nah sekarang permasalahannya adalah akar Kristen dari Yahudi, yaitu dari Benyamin, Paulus, keturunan Paulus, dari keturunan Benyamin Paulus, menurut Paulus ya, menurut Paulus. Dan itu kita sudah baca tadi kan, saya sudah menyampaikan bahwa keturunan Benyamin memang berlaku seperti serigala. Yesus minta kepada muridnya Bani Israel waspada kepada serigala. Dengan kata lain, waspada kepada Paulus. Dari buahnya bisa melihat. Itu kan ilmu cocok logimu. Loh, jadi siapa rupanya yang mengaku sebagai keturunan Benyamin yang mendirikan agama di luar Yahudi, nyebrang lautan, menjelajahi daratan selain Paulus? Itu siapa, Bang? Kita beberapa waktu yang lalu itu saja terus senjatamu, Bang. Karena Anda tidak bisa menjawab kan? Anda tidak bisa menjawab. Anda Bang tidak Zuma, bisa mana lebih menjawab. Bang Siapa yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, lalu kemudian Itu logi. mereka dia adalah orang Bang Zuma. Farisi, mendirikan agama Kristen. Itu siapa? Selain Paulus siapa? Siapa yang kemudian nabi, pengikutnya selain Paulus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat selain Kristen? Siapa? Mana ayatnya? Ayo kita bahas ya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas Silakan. itu ya. Silakan. Arul tanya dulu Bang Zuma, Arul. Izin Bunda moderator di sini ya. Budar nih tolong sopan naik komal. Jangan menjela-jela orang lagi ngomong. Pakai salam dulu. Memang nggak ada adab, nggak ada akhlak nih oten-oten. Silakan Bunda. Nah, jangan disamaratakan semua kan. Nanti kita Matius pakai 7. bahasa gitu juga, kau Matius nanti 7. tersinggung. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini siapa ini? Siapa nabi palsu ini dan siapa Oke. dan apa nama pengikutnya? Silakan. Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat ke-15 sampai ke-23 ini berbicara tentang hal pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu ya toh? Yes, tanda-tandanya lengkap kan? Oke, sekarang saya Nah, baca. bagus. Sekarang dengar, saya baca poin kalimat yang penting yang bisa yang bisa mewakili seluruh ayat ya. Di ayat ke-21. Silakan. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Sekali lagi saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ingat ya Bang, bukan, ini Yesus langsung loh yang mengatakan ini, ya toh? Iya. Nanti pada akhir zaman Yesus langsung mengatakan, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Jadi bukan semua orang yang mengatakan Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kan kesimpulannya sebagian dia akan masuk ke dalam neraka dan sebagian lagi masuk dalam kerajaan surga. Tapi ingat ya kalimatnya, harus dia mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Sebagian dia masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka? Kita baca ayat berikutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa di surga, dengar. Itu poinnya itu di situ. Oh iya, kata awal Nah, dia sekarang harus menyebut Tuhan. Dengar, pertanyaan gini, dia saudara. harus menyebut Tuhan kepada Sekarang Yesus, pertanyaannya, sabar. Itu hanya penipuan lain. Sudah, Sekarang pertanyaannya, penipuan lagi. Kalau abang sudah bernarasi gitu, ya sudahlah, kita akan lanjut dah. sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa yang di surga, yang Yesus maksud ini adalah Elohim, itu perjanjian lama, kitab Tanakh, atau perjanjian baru, surat-surat Paulus in the gang? Jawab. Ayo. Bagaimana? Di situ dikatakan
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang mengutus Yesus menjalankan perjanjian lama, atau kehendaknya Bapak atau yang Elohim yang disembah Yesus itu adalah perjanjian baru? Coba kau jawab. Kehendak Bapak ada di kitab Tanakh atau kehendak Bapak ada di PB? Silakan. Mulai dari perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, di situ ada kehendak Allah. Sampai Yesus lahir pun itu ada kehendak Allah. Hanya saja kehendak Allah itu langsung disampaikan langsung oleh Allah itu sendiri dalam. Saya ulang. Kehendak Bapak itu tertuang di PL atau tertuang di PB? Jawab. Itu pertanyaan penyesatan Loh. Ini entry pointnya adalah Abang bicara yang dengan melakukan anak kecil, sabar. Dia pilih kalau sama anak kecil apa. Dia akan terjebak. Sabar. Kayak kita ini nggak akan terjebak lah dengan pertanyaan begitu. Sabar. Dikasih spesifik aja Ki, firman Tuhan itu Taurat atau perjanjian baru gitu aja. Itu dia. Perjanjian kehendak Bapak itu Taurat atau perjanjian baru? Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Apa kata Yesus di sana ketika ditanya, bagaimana caranya wahai Yesus supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Coba kita lihat. Dia mengatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan seterusnya, bla 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 bla, dan seterusnya. Dan jika kalau ingin sempurna, maka juallah hartamu, berikan kepada si miskin. Ini kehendak Bapak, bukan? Berarti ini tertuang di mana? Taurat. Berarti kehendak Bapak itu adalah Taurat. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghapus, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Jadi ada dua kelompok. Tunggu. Ayat yang baru Abang baca itu di mana? Matius 5 nomor 19. Tidak ada di sini, kita baca ya Matius 5. Saya ini orang jeli, apapun yang ada kata. Silakan. Saya memang memancing Anda untuk belajar. Saya suka kalau ada orang mau belajar. Tempat yang paling rendah di surga. Itu tempat yang paling rendah di surga. Tetap dia di surga. Bukan. Terjemahan rendah itu pun. Terjemahan rendah itu pun masih keliru. Di situ dikatakan elachistos. Elachistos itu paling hina. Sudah, tempat paling hina. Tempat paling hina. Bahasa Yunaninya elachitos, artinya tempat hina. Tempat paling hina di kerajaan langit. Itu apa? Kutanya dulu sama kamu. Suka-sukamu menerjemahkan. Kita pakai terjemahan yang elachistos dalam bahasa Ori teksnya bahasa Yunani. Elachistos artinya tempat paling hina. Kutanya dulu saudara. Tempat paling hina di dalam kerajaan langit itu apa? Tidak ada tertulis pada Alkitab itu tempat yang paling rendah, tempat terendah. Jadi tidak ada tempat terendah, nggak ada. Tidak ada. Bagian di elachistos itu artinya tempat paling hina. Itu kan terjemahan Anda. Itu terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Ada yang bisa buka kamera? Sudah saya angkat tangan kalau kalian berbicara terjemahan sesuka hati kalian. Itu saya angkat tangan. Justru kita buka kamera supaya kita lihat ori teksnya. Saya berhenti diskusi kalau kalian memakai terjemahan kalian, bukan. Kok terjemahan kalian? Kita pakai original teks. Aduh, original teks. Terus yang diterjemahkan oleh tim LAI apa? Dia mengatakan paling tempat yang rendah. Padahal tempat yang paling rendah. Padahal di situ bahasa Yunaninya adalah elachistos, tempat paling hina. Jangan dirubah-rubah kata-kata yang ada pada Alkitab. Tadi kamu bilang di neraka. Rupanya yang mana yang betul? Paling rendah. Yang mana yang betul, terjemahan atau oritex? Sudah bang, gak usah terlalu merasa lebih pintar lah dengan terjemahan original teks. Kita tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Yang paling rendah, ayo semua yang ada di Komal ini buka, yang paling rendah di kerajaan surga. Karena memang surga dia punya bagian-bagiannya. Nanti para kita lihat ada yang bisa buka kamera. Punya tempat yang lebih, punya tempat bantu dong. Nanti. Ya, Bunda Vera. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian baru itu bukan surga, tapi Malkut Syamaim. Jadi langit yang paling rendah. Dari langit, bukan surga. Makanya saya tidak mengatakan surga. Hei saudara, dalam bahasa Yunaninya memang bukan surga, di situ disebut Oranos. Oranos itu langit. Nah itu suka-suka kan? Itu suka-suka lah kalau terjemah. Silakan, enggak ada yang bisa buka kamera ya di sini ya. Sayang sekali, Anda selamat. Saya kalau pakai terjemahan kalian, saya angkat tangan. Saya nggak bisa diskusi kalau pakai terjemahan kalian. Bukan, itu kitab kalian. Itu kitab kalian sendiri. Yang ada original teks kalian. Matius 5:19. Adriansa, tolong maju. Adriansa. Sabar. Ya Gurunda. Dinda buka dulu Matius 5:19. Matius 5 19 original teksnya ya Gurunda ya. Siap. Nah, tuh, yang pas mana ini Gurunda? Kalau kami diskusi apa yang tertulis di kitab sucimu itu yang kami baca. Paling rendah. Tempat paling rendah itu disebut apa dalam original teks dan juga surga. Original teksnya apa? Menduduki tempat yang paling rendah, menduduki tempat yang paling rendah. Oh, ini. Ya, Elacistos. Artinya apa? Paling hina. Ini saya buka ya. Elacistos Gurunda. Mana ada kita begitu. Artinya apa? Datanya dari mana? Oten atau data di luar Oten? Oten. Alkitab Sabda. Kembalikan ke Matius 5 tadi. Mundur sedikit dulu supaya siap Gurunda. Tuh lihat Matius 5. Kalian kalau sudah nggak bisa menyangkal ini apa Gurunda? Maksudnya dia mengatakan bahwa mereka Kristen ini tetap di surga tapi surga paling bawah. Ini paling hina ini. Ini paling hina. Ini paling hina. Nggak bisa menyangkal isi Alkitab. Paling hina. Paling hina. Ini loh. Terus dikatakan di kerajaan surga, padahal itu bukan surga, kerajaan langit. Surga. Langit. Itu pakai Uranos ini Gurunda. Uranos. Ketik. Lihat Uranos ini. Ini Uranos. Klik di Uranos ini. Klik aja dulu. Dia nggak tahu bahasa Yunani soalnya. Ya. Tuh Uranos. Kemananya? Uranosnya mana? Iya betul, Uranos. Artinya? Artinya langit. Tunjukkan. Ini definisi Uranos langit. Yang ini. Betul, ada surga itu langit surga, nah itu kan. Saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan Gurunda. Iya. Kamus mana lagi? Kamus penyesatan ya? Loh, enggak, yang benar yang mana Gurunda? Coba saya bisa buka ini. Surga. Saya buka bisa. Iya, saya bisa tunjukkan. Langit, surga. Terus kamu pakai kita apa lagi? Terjemahan yang menyesatkan yang mana? Ini oke ya. Kisah para Rasul 1:11. Sabar dulu ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini tertulis langit ya. Yesus inilah yang terangkat ke sorga. Di sini ada langit. Bukan ya. Ayat itu Bang. Iya sabar dulu. Yang tadi. Original iya. Sabar dulu. Iya sabar dulu Bang Arul. Sabar dulu. Di sini kan langit. Kita cek langit ini original teksnya apa nih ya. Ya hai kamu orang Galilea, apa kamu semua berdiri ke langit ya. 3772 nih. Langit kita klik. Uranos kuceluk. Masalahnya kan Uranos Anda klik itu langit, surga. Artinya persamaan kata dari langit surga di dalam kamus itu kan sama langit dengan surga. Kan begitu logika. Aduh, ini kalian punya apa? Ya.
Berarti kalau pesawat sama kalian berarti sendiri yang membuka data. kalau ada pesawat Kalian sendiri yang terbang, menolak. berarti kalau ada pesawat terbang, terbangnya ke surga Gurunda, bukan ke langit. Lanjut. Iya. Tanda koma itu artinya sesuaikanlah dengan kalimat. Kau bisa gunakan kata langit, kau bisa gunakan kata surga, kan itu maksudnya. Kalian itu akal bagaimana sih? Ya oke kita pahami ya lah, kalian masuk surga yang paling rendah, artinya fasilitas Anda tidak ada wifi, tidak dikasih makan. Nah oke, kita setuju lah kalian di surga paling rendah. Daripada kamu masuk neraka. Kamu masuk neraka, nggak ada wifi, nggak apa-apa, nggak ada. Begini kan kita setuju lah kalian masuk surga paling rendah, tidak ada wifi, tidak ada makanan, matilah kau. Sama aja, neraka siksaan juga itu. Daripada Siksaan juga itu. Di neraka kok disiksa, di api neraka kok disiksa kawan. Makanya Dan kesimpulannya adalah Yesus mengatakan yang tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu Taurat, tempatnya adalah tempat terhina di dalam kerajaan langit. Iya betul. Nah, itu kesimpulan. Surga itu nggak ada kerajaannya. Artinya itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Oh bisa sesuaikan dengan gunakan kata ini sesuai dengan kalimatnya. Iya, kerajaan surga yang paling bawah nggak ada wifi gitu. Nggak apa-apa. Mau daripada kau ke neraka. Oke, kita lanjut. Ya waktu saya masih ada sedikit. Jadi ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini Yesus sedang melakukan pengajaran kepada mahasiswanya. Mahasiswa Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Yesus memberikan mata kuliah 3 SKS kepada orang Yahudi pada masa itu, muridnya dipesan, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada orang lain yang datang kepadamu yang bukan Bani Yakub, tapi ngaku Bani Yakub, tapi dari buahnya itu bisa kamu lihat. Jadi tengok, teropong, lihat, simak, saksikan. Ketika ada orang di luar Yahudi datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku, itulah dia buah dari nabi palsu tersebut. Jadi buah dari nabi palsu itu bukan dari Yahudi, buah nabi palsu itu bukan dari Islam, tapi dari Kristen. Karena hanya di Kristenlah kemudian sekelompok manusia memanggil anak orang sebagai Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan mencari yang lain. Makanya saya katakan, sekuat apapun Anda lari, tetap aja Anda terpenjara dengan keadaan ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Terbukti Yesus memusuhi orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan dan seterusnya. Dan itu adalah kelompok Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu jelas berakar dari Yahudi, tetapi konsep keagamaannya tidak sama seperti Yudaism, tidak sama seperti Yahudi. Dia oleh Yesus disebut sebagai serigala buas yang nyamar Yahudi, dan tidak ada yang lain. Katolik, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Konghucu bukan, ateis bukan, Yahudi bukan. Yang pasti hanya ada satu kelompok, yaitu Kristen, apapun sektenya. Demikian.